Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas paket soal TPS 2 SBMPTN. Langsung aja ke soalnya. Soal nomor 1, Lukman menyukai pelajaran berhitung. Ia sering mengikuti lomba matematika di sekolah Ardi, teman sekolah Lukman. Menyukai pelajaran berhitung tetapi tidak suka mengikuti lomba matematika. Kesimpulan mana yang benar? Di sini dijelaskan bahwa Lukman menyukai pelajaran berhitung dan ia mengikuti lomba matematika di sekolahnya Ardi. Artinya lomba tersebut tidak terjadi di sekolahnya Lukman. Ya, nah Ardi adalah teman sekolah Lukman yang juga menyukai pelajaran berhitung tetapi tidak suka mengikuti lomba matematika. Jadi kesimpulan yang benar adalah yang E. Lukman dan Ardi menyukai pelajaran berhitung. Kenapa yang A salah? Karena di sini A, Lukman dan Ardi sering mengikuti lomba. Yang jelas Ardi tidak suka mengikuti lomba, artinya salah di sini. Yang B juga di sini Lukman dan Ardi pernah mengikuti lomba, juga salah. Lukman dan Ardi mengikuti lomba matematika di sekolah, Ardi tidak mengikuti lomba. Dan D, Lukman dan Ardi belajar berhitung di sekolah. Nah, seolah-olah pilihan yang D adalah di mana Ardi dan Lukman itu adalah satu sekolah, padahal sekolah mereka berbeda. Oke, lanjut ke nomor 2. Sesuai dengan kesepakatan direktur dengan karyawan perusahaan X, karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Ternyata perusahaan ditutup. Berarti kesimpulan yang benar adalah kan ada dua pilihan, karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaannya ditutup. Ternyata perusahaan itu ditutup, artinya karyawan tidak mendapat pesangon. Ya, atau pilihannya yang A, artinya perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Oke, nomor 3. Semua tanaman adalah kayu, beberapa jenis kayu adalah keras. Jadi, semua tanaman adalah kayu dan beberapa jenis kayu adalah keras. Jawabannya adalah yang E, sebagian kayu yang keras bukan tanaman. Kenapa A salah? Karena A, semua kayu adalah tanaman. Ini adalah sama seperti premis yang pertama. Yang B, semua tanaman adalah keras. Tidak semua tanaman keras, karena semua tanaman itu adalah kayu dan hanya beberapa kayu yang keras. Yang C, sebagian tanaman bukan kayu. Sebagian tanaman bukan kayu, harusnya semua tanaman adalah kayu. Yang D, semua kayu yang keras adalah tanaman. Nah, kita rancu antara D sama E, tetapi di sini tidak memuat bahwa semua kayu yang semua kayu adalah tanaman, tapi tidak mau semua kayu yang keras adalah tanaman. Oke, nomor 4. Agung menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Agung ingin tentram sebelum menikah, melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan, dan setelah punya jabatan ia akan sukses. Jika saat ini telah punya jabatan, saat ini posisi Agung sudah punya jabatan, maka keinginan yang telah tercapai adalah di sini melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan, artinya setelah jabatan itu dimiliki, pendidikan itu ditempuh setelah memperoleh jabatan, artinya itu setelahnya, ya, paham? Artinya pendidikan itu belum, ya, melanjutkan pendidikan itu tidak. Nah, ini juga enggak, karena di sini ia akan melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan, artinya B sama E coret gitu ya, kita skip. Berarti selanjutnya Agung ingin tentram sebelum menikah, berarti tentram menikah gitu ya. Ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan, setelah punya jabatan ia akan sukses, artinya jabatan dulu baru sukses, berarti ini dia belum. Oke, paham? Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 5. Lumat sama dengan sinonim dari lumat adalah kunyah. Jawabannya E. Sinonim dari insentif adalah tambahan. Jawabannya E lagi. 7. Indah setara dengan titik-titik sama dengan tajam setara dengan titik-titik. Oh, ini sifat ya. Indah titik-titik sama dengan tajam titik-titik. Kalau kita pilih yang seni, seni itu indah, sakit itu tajam. Sepertinya ini sifat suatu benda. Kalau kita lihat lukisan, lukisan sifatnya indah, benar, sedangkan runcing tajam. Runcing sama tajam menunjukkan kesamaan. Lebih ke yang C, perhiasan indah itu bersifat indah, pisau itu sifatnya tajam. Berarti jawabannya yang C. Nomor 8. Dahan berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan
badan. Dahan berhubungan dengan pohon, tangan berhubungan dengan badan. Kenapa jawabannya pohon dan tangan? Karena dahan adalah bagian dari pohon, sedangkan tangan adalah bagian dari badan. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Oke, sekian video kali ini. Kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Untuk paket soal nomor TPS nomor 2 SBMPTN, kita lanjutkan di video selanjutnya untuk soal nomor 9 sampai 15. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.